Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Kegiatan aksi nyata sebagai bentuk implementasi dari cita-cita seorang guru penggerak mengenai murid impian di sekolahnya. Dalam mewujudkan impian tersebut, maka seorang guru penggerak perlu mempunyai visi mengenai murid dan lingkungan belajar di masa depan, dan mewujudkannya dalam sebuah pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, dan menerapkannya melalui tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Melalui inquiry apresiatif, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid impian, yaitu mewujudkan karakteristik murid yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut menjadi landasan inisiatif saya dalam membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan daya kreativitas murid melalui proses pembelajaran berbasis proyek dengan pembuatan video pembelajaran yang menarik dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tahap dalam aksi nyata, yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, refleksi. Pada tahap perencanaan, saya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan rekan sejawat, rekan dalam komunitas MGMP, maupun rekan yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi murid di sekolah. Pada tahap pelaksanaan, saya membimbing murid memanfaatkan media pembelajaran menggunakan smartphone atau laptop, dan di akhir kegiatan pembelajaran, murid diberi penugasan secara berkelompok untuk membuat video pembelajaran secara singkat mengenai materi program linier. Dan pada tahap refleksi, saya merefleksikan diri mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai metode pembelajaran yang telah digunakan dan membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Berikut dokumentasi pembuatan video pembelajaran secara berkelompok pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11, materi program linier. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Azmi Rilva dari kelompok 2 sebagai penulis naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriansa dari kelompok 2. Saya sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani sebagai penjual 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Adin Desmopi dari kelompok 2. Saya sebagai pembeli 1, penjual 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Maria sebagai pembeli 2 dan pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Mudassir Idrus sebagai pembeli 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad. Saya di kelompok 2. Saya sebagai pengisi suara. Saya punya lemari cuma cukup 60 buah mie, dan uangku tinggal 120.000. Permisi, Ya, ada mie kuah sama mie goreng? ada.
Ini Kak. Berapa harga satuannya? Mie goreng harganya 4.000, kalau mie kuah harganya 1.000. Iya. Ada mie goreng yang mie kuah. Iya ada. Berapa satuannya? Kalau mie kuah 1.500, kalau mie goreng 4.800. Ini Kak. Terima kasih Kak. Iya. Nah, mulai dari sekarang kita akan menggunakan suara. Dari video yang telah ditonton, lemari Dinda hanya memuat 60 buah mie. Dinda memiliki modal sebanyak Rp120.000. Harga beli satu buah mie kuah seharga Rp1.000 dan satu buah mie goreng seharga Rp4.000. Harga jual oleh Dinda, masing-masing mie kuah seharga Rp1.500 dan mie goreng seharga Rp4.800. Nah, dari pernyataan sebelumnya, lemari Dinda hanya memuat 60 buah mie. Dengan modal Rp120.000, Dinda membeli masing-masing mie kuah dan mie goreng seharga Rp1.000 dan Rp4.000 per buah. Jika harga jual per buah mie kuah Rp1.500 dan mie goreng Rp4.800, keuntungan maksimal dan minimal yang diperoleh Dinda adalah Baiklah, kita umpamakan mie kuah sama dengan X, mie goreng sama dengan Y. Mie kuah sama dengan 1000X, mie goreng sama dengan 4000Y. Modal Dinda sama dengan Rp120.000. Dari pernyataan tersebut, dapat kita tentukan persamaan 1. 1000X ditambah 4000Y kurang dari sama dengan Rp120.000. Persamaan ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 1000. Maka persamaan 1 yaitu X tambah 4Y kurang dari sama dengan 120. Kemudian, lemari Dinda hanya memuat 60 buah mie. Maka kita tentukan persamaan 2, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya, harga jual oleh Dinda mie kuah sama dengan Rp1.500, mie goreng sama dengan Rp4.800. Karena kita mencari keuntungan maksimum minimum, maka kita akan mencari keuntungan satuan terlebih dahulu. U sama dengan harga jual kurang harga beli. Jadi, mie kuah 1.500 dikurang 1.000 sama dengan 500. Mie goreng 4.800 dikurang 4.000 sama dengan 800. Maka kita tentukan sebagai nilai fungsi objektif X dan Y, yaitu 500X ditambah 800Y. Kemudian kita mencari titik potong persamaan garis dengan X dan Y sama dengan 0. Untuk persamaan 1, jika X sama dengan 0, didapatkan Y bernilai 30 dan dihasilkan titik potong 0,30. Jika Y sama dengan 0, didapatkan X bernilai 120 dan dihasilkan titik potong 120,0. Untuk persamaan 2, jika X sama dengan 0, didapatkan Y bernilai 60 dan dihasilkan titik potong 0,60. Jika Y sama dengan 0, didapatkan X bernilai 60 dan dihasilkan titik potong 60,0. Kemudian kita mencari titik potong metode eliminasi dan substitusi. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. X tambah 4Y sama dengan 120, X tambah Y sama dengan 60. Persamaan tersebut kita kurangkan untuk mengeliminasi salah satu variabel. Karena X sudah habis, maka 4Y dikurang Y sama dengan 3Y, 120 dikurang 60 sama dengan 60, Y sama dengan 60 bahagi 3, Y sama dengan 20. Kemudian, nilai Y disubstitusi ke persamaan 2.
X tambah 20 sama dengan 60, X sama dengan 60 kurang 20, X sama dengan 40. Dari hasil perhitungan di atas, ditentukan titik potong 40,20. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari fungsi objektif. Di sini kita menggambarkan grafik fungsinya. Ini digambar berdasarkan titik potong yang telah kita dapatkan sebelumnya. Titik 40,20 menjadi titik potong kedua persamaan garis. Untuk mendapatkan titik yang akan diuji dalam fungsi objektif, maka kita harus mencari daerah penyelesaian terlebih dahulu atau daerah arsiran. Pada persamaan 1, dihasilkan titik 0,30 dan 120,0. Kemudian, karena tandanya kurang dari sama dengan, maka kita akan mengarsirnya ke arah dalam atau bagian kiri dari garis. Pada persamaan kedua dihasilkan titik 0,60 dan 60,0. Karena tandanya juga kurang dari sama dengan, maka kita akan mengarsirnya ke arah dalam atau bagian kiri dari garis. Nah, seperti ini. Di sini kita telah mendapatkan titik pojoknya, yaitu titik yang terkena daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Kemudian, titik pojok tersebut akan kita substitusikan ke dalam fungsi objektif f, x, dan y, yaitu 500x ditambah 800y. Terdapat 4 titik yang disubstitusikan, yaitu titik 0,0, 0,30, 40,20, 120,0. 0,0 merupakan titik koordinat pusat. Titik 0,0 menghasilkan nilai 0. Titik 0,30 menghasilkan nilai 24.000. Titik 40,20 menghasilkan nilai 36.000. Titik 120,0 menghasilkan nilai 30.000. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kita telah mendapatkan nilai dari titik potong yang telah diuji. Nilai maksimum adalah nilai yang paling besar, dan nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh Dinda adalah Rp36.000, dan keuntungan minimum yang diperoleh Dinda adalah Rp24.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Aditya Maharani dari kelas 11 MIPA A. Saya kelompok 4. Saya sebagai narasumber dan pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Nur. Saya kelas 11 MIPA A dari kelompok 4. Saya sebagai pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Jana dari kelas 11 IPA A. Saya dari kelompok 4 dan saya sebagai pengisi suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wasila. Saya dari kelas 11 MIPA A dari kelompok 4. Saya sebagai penyusun naskah dan pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Kusnadi, kelas 11 MIPA A dari kelompok 4. Saya sebagai pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ardianti. Saya dari kelas 11 MIPA A dari kelompok 4. Saya sebagai pewawancara dan pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyad Ramdhani. Saya dari kelas 11 MIPA A. Saya kelompok 4. Saya sebagai kameramen dan pengisi suara. Dan ayam kentakinya harganya berapa? Nah, kalau untuk bakso kita menjual dengan harga 17.000. Kalau seporsi ayam Kentucky kita menjual dengan harga 20.000. Oke, kalau untuk bahan utamanya biasanya kita menyediakan berapa kilogram ayam dan berapa kilogram tepung. Nah, kalau persediaan itu biasa kita menyediakan 40 kg daging ayam dan 36 kg tepung. Kalau untuk biasanya kita memerlukan berapa kilogram daging ayam. Nah, untuk membuat bakso kita memerlukan 8 kg daging ayam dan 4 kg tepung. Kalau untuk membuat ayam sendiri kita memerlukan 4 kg daging ayam dan 6 kg tepung. Halo guys, kami dari kelas 11 MIPA A kelompok 4 ingin menjelaskan hasil kerja kami tentang materi program linear. Jadi di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Dengar baik-baik ya guys. Yang pertama ada Astrid, yang kedua ada Nur Wasila, yang ketiga ada Naimatul Jana, yang keempat ada Sri Ayu, yang kelima ada Arif Al-Nur, yang keenam ada Risyad Ramdhani, dan yang ketujuh ada Abdi Kusnadi. Jadi dari percakapan tersebut kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Seorang pedagang makanan mempunyai persediaan 40 kg daging ayam dan 30 kg tepung. Untuk membuat sebuah bakso memerlukan bahan utama yaitu 8 kg tepung. Sedangkan untuk membuat ayam Kentucky 4 kg daging ayam dan 6 kg tepung bakso tersebut dijual dengan harga Rp17.000 per mangkonya. Sedangkan ayam Kentucky dijual dengan harga Rp20.000 per piringnya. Buatlah model matematika dari masalah tersebut dan hitunglah keuntungan umumnya. Dari rumusan masalah di atas, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Dalam tabel berikut, kita mengetahui bahwa untuk membuat bakso, pedagang membutuhkan 8 kg ayam dan 4 kg tepung. Sedangkan untuk membuat ayam Kentucky, pedagang membutuhkan 4 kg ayam dan 6 kg tepung. Dengan persediaan masing-masing bahan yaitu 40 kg daging ayam dan 36 kg tepung. Pedagang tersebut menjual bakso dengan harga Rp17.000 per porsi dan Rp20.000 per porsi untuk ayam Kentucky. Kita misalkan bakso dengan variabel X dan ayam Kentucky dengan variabel Y. 8X tambah 4Y sama dengan 40. Kita sederhanakan terlebih dahulu sehingga mendapatkan hasilnya. Persamaan 1 4X tambah 2Y sama dengan 20. Selanjutnya kita mengambil titik uji 0,0. Pada persamaan tersebut kita ganti X dan Y dengan nilai 0. 4
kali 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 20. 0 kurang dari sama dengan 20 karena 0 lebih kecil dari 20. 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 20 untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2-nya 4x tambah 6y sama dengan 36. Disederhanakan menjadi 2x tambah 3y sama dengan 18. Kita ganti variabel x dan y dengan 0,0. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 sama dengan 18. 0 kurang dari sama dengan 18 sehingga persamaan 2 yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 18. Untuk titik potong x dan y pada persamaan 1 yaitu 5,0 dan 0,10. Titik potong x dan y pada persamaan 2 yaitu 9,0 dan 0,6. Langkah berikutnya kita eliminasi ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, 2x tambah 3y sama dengan 18. Persamaan 2, 4x tambah 2y sama dengan 20. Untuk persamaan 1 kita kalikan 2 dan untuk persamaan 2 kita kalikan 1. Sehingga mendapatkan hasil 4x tambah 6y sama dengan 36. Dan setelah itu, kita kurangi kedua persamaan tersebut untuk mengeliminasi kedua variabel tersebut. Variabel yang kita eliminasi adalah variabel x, sehingga mendapatkan hasil 4y sama dengan 16 dan y sama dengan 4. Langkah selanjutnya, kita substitusi y ke persamaan 2. 4x tambah 2y sama dengan 20. Lalu, kita masukkan nilai y-nya menjadi 4x tambah 2 dikali 4 sama dengan 20, 4x ditambah 8 sama dengan 20. 8 kita pindah ruaskan menjadi 4x sama dengan 20 kurang 8, 4x sama dengan 12. Lalu untuk mendapatkan nilai x-nya, 12 dibahagi 4, sehingga mendapatkan nilai x sama dengan 3. Setelah semua titik didapatkan, langkah selanjutnya kita menggambar grafik. Pada persamaan 1 kita mendapatkan 5,0 untuk titik x dan 0,10 untuk titik y. Pada persamaan 2 kita mendapatkan 9,0 untuk titik x dan 0,6 untuk titik y. Titik potongnya terletak pada titik 3,4. Hasil penyelesaian dari persamaan tersebut terletak di dalam titik 0,0. Mencari nilai maksimum fungsi objektif yaitu 17.000 x tambah 20.000 y. Setiap variabel kita ganti dengan titik yang kita dapatkan. Titik 5,0 17.000 kalinya kita ganti dengan angka 5 tambah 20.000 y. Y-nya kita ganti dengan angka 0 sama dengan 17.000 kali 5, 85.000 dan 20.000 kali 0 sama dengan 0. 85.000 tambah 0 hasilnya 85.000. Lanjut untuk titik 3,5. 17.000 kalinya kita ganti dengan angka 3 tambah 20.000 y-nya kita ganti dengan angka 17.000 kali 3 sama dengan 51.000. 20.000 kita kali 4 sama dengan 8.000. 51.000 tambah 80.000 hasilnya 131.000. Selanjutnya titik 0,6. 17.000 kalinya kita ganti dengan angka 0 tambah 20.000 y-nya kita ganti dengan angka 6. 17.000 kali 0 sama dengan 0 dan 20.000 kali 6 sama dengan 120. Maka 0 tambah 120.000 hasilnya 120.000. Di sini kita lihat bahwa nilai maksimalnya adalah 131.000 pada titik 3,4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Borul Alam. Saya dari kelompok 3 dan saya sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Pratiwi. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya sebagai penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansayari dari kelompok 3. Saya sebagai pembeli 1. Perkenalkan, nama saya Arya Setiawan. Saya dari kelompok 3. Saya sebagai pembeli 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai penulis naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani. Saya dari kelompok 3. Saya sebagai pengisi suara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriski Aulia Putri dari kelompok 3 dan saya di sini sebagai pengisi suara 2. Bungkus semuanya. 10 bungkus 42.000. Bungkus sama? 25.000. Persoalan yang terjadi. Sepulang dari sekolah, Aan dan Aryo pergi ke pasar membeli mie dan snack. Aan membeli 4 bungkus mie dan 8 bungkus snack, sedangkan Aryo membeli 6 bungkus mie dan 6 bungkus snack. Jika dijumlahkan, pembelian mie dan snack dari Aryo dan Aan tidak lebih dari 15 bungkus per hari. Apabila harga 10 bungkus mie senilai Rp42.000 dan harga 12 bungkus snack senilai Rp25.000, berapakah biaya maksimum yang harus dikeluarkan untuk membayar semua makanan? Cara menyelesaikan persoalan. Kita misalkan mie sama dengan X dan snack sama dengan Y. Lalu kita tentukan sistem pertidaksamaan. Makanan yang Aan beli. 4 mie yaitu 4X ditambah 8 snack yaitu 8Y. Kurang dari sama dengan 12. Persamaan 1. Makanan yang Aryo beli. 6 mie yaitu 6X ditambah 6 snack yaitu 6Y. Kurang dari sama dengan 12. Persamaan 2. Fungsi tujuannya 42.000X ditambah 25.000Y. Lalu mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Persamaan 1. Sumbu X, Y sama dengan 0. 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 12. 4X kurang dari sama dengan 12, maka X kurang dari sama dengan 3. Sumbu Y, Y sama dengan 0. 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 12, 8Y kurang dari sama dengan 12, maka Y kurang dari sama dengan 1,5. Persamaan 2. Sumbu X, Y sama dengan 0. 6X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 12. 6X kurang dari sama dengan 12, maka X kurang dari sama dengan 2. Sumbu Y, Y sama dengan 0. 6X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 12. 6Y kurang dari sama dengan 12, maka Y kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya yaitu grafik. Perhatikan baik-baik grafik ini. Bagian yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya mencari titik potong A dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Hasil yang didapat dari mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu Y kurang dari sama dengan 1. Y sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan 1. Jadi hasil titik potong adalah 1,1.
Selanjutnya, mencari fungsi tujuan. Fungsi tujuan bisa didapatkan dari titik potong yang terkena daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu 0,0, 2,0, 0,1,5, dan 1,1. Bisa dilihat hasilnya. Jadi, karena harga mie dijumlahkan dengan harga snack adalah senilai Rp67.000, maka biaya maksimum yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp67.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Dewi Paramita dari kelompok 5 sebagai penjual dan penulis naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aulia Putri dari kelompok 5 sebagai pembeli 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari kelompok 5 sebagai pembeli 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelompok 5 sebagai pengisi suara 1 dan editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. Saya dari kelompok 5 sebagai pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hidayat. Saya dari kelompok 5 sebagai pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Nusa Yusuf dari kelompok 5 sebagai pengisi suara. Mbak jajan? Iya, itu yang lapor juga saya. Mario, pas ada warung juga di situ. Ayo juga. Kemudian saya mau beli 4 kerupuk sama 2 teh pucuk. Kalau saya 2 kerupuk, 3 teh pucuk. Tunggu ya. Gue sih sering banget, terus ya nyesel banget sih habis makan langsung gak rekor. Langsung kolesterolnya hancur, kolesterol dari makanannya habis. Totalnya berapa? 16.000. Sepulang les, Nisa dan Rara singgah ke warung dekat tempat les mereka untuk membeli jajanan. Nisa membeli 4 kerupuk dan 2 teh pucuk, sedangkan Rara membeli 2 kerupuk dan 3 teh pucuk. Jika harga 4 kerupuk dan 2 teh pucuk adalah 16.000 dan harga 2 kerupuk dan 3 teh pucuk adalah 12.000, maka berapa total biaya minuman yang dikeluarkan Nisa dan Rara? Pertama-tama kita mencari titik potong terlebih dahulu. Kita umpamakan kerupuk sebagai X dan teh pucuk sebagai Y. Rara membeli 4 kerupuk dan 2 teh pucuk dengan harga 16.000. Dan Nisa membeli 2 kerupuk dan 3 teh pucuk dengan harga 12.000. Kita umpamakan Rara sebagai persamaan 1 dan Nisa sebagai persamaan 2. Persamaan 1, sumbu X, Y sama dengan 0, 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 16, 4X kurang dari sama dengan 16, X kurang dari sama dengan 4. Sumbu YX sama dengan 0, 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 16, 2Y kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 8. Persamaan 2, sumbu XY sama dengan 0, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12, 2X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Sumbu YX sama dengan 0, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12, 3Y kurang dari sama dengan 12, Y kurang dari sama dengan 4. Setelah mendapat titik potongnya, kita buat grafiknya. Selanjutnya kita akan mengeliminasi X. 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 16 dikali 2 sama dengan 8X tambah 4Y kurang dari 32. 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12 dikali 4 sama dengan 8X tambah 12Y kurang dari sama dengan 48. Dari hasil tersebut
dikurang 8x kurang 8x sama dengan 0. 4y kurang 12y sama dengan min 8y. 32 kurang 48 dikurang sama dengan min 16. Jadi negatif 8y kurang negatif 16 sama dengan y 12. Selanjutnya substitusi ke persamaan 1. 4x tambah 2y sama dengan kurang dari 16. 4x tambah 2y kali 2 kurang dari sama dengan 16. 4x kurang dari 16 kurang 4 sama dengan x 3. Hasil tersebut 3,2. Lanjut, kita akan mencari nilai objektif. B dalam kurung x, y sama dengan 16.000 tambah 12.000. F dalam kurung 0,0 sama dengan 16.000 kali 0 tambah 12.000 kali 0 sama dengan 0. F dalam kurung 4,0 sama dengan 16.000 kali 4 tambah 12.000 kali 0 sama dengan 64.000. F dalam kurung 0,4 sama dengan 16.000 kali 0 tambah 12.000 kali 4 sama dengan 48.000. F dalam kurung 3,2 sama dengan 16.000 kali 3 tambah 12.000 kali 2 sama dengan 72.000. Nilai minimum sama dengan 48.000. Jadi biaya minimum yang dikeluarkan Nisa dan Rara adalah Rp48.000. Oh Marjo, itu pas-pas ada kios. Dapat. 3. Saya mau beli 4 kerupuk. 3. Diperkecilkan menjadi 4x tambah 3y kurang dari 180. Fungsi objektif sama dengan 1000x tambah 1000y. Persamaan 2. X tambah y sama dengan 50 dikali 3 menjadi 3x tambah 3y sama dengan 150. Persamaan satunya 4x tambah 3y sama dengan 180 dikali 1 menjadi 4x tambah 3y sama dengan 180. Disubstitusikan 3x dikurang 4x menjadi min x. 3y dikurang 3y menjadi x. 150 dikurang 180 sama dengan min 30. X sama dengan 30 dan Y sama dengan 20. Maka A dalam kurung 0,0 sama dengan 1000 dikali 0 tambah 1000 dikali 0 sama dengan 0. B dalam kurung 0,50 sama dengan 0 ditambah 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. C 3 dalam kurung 30,20 sama dengan 30 dikali 1000 tambah 20 dikali 1000 sama dengan 50.000. D dalam kurung 45,0 sama dengan 45 dikali 1000 sama dengan 45.000. Jadi keuntungan maksimumnya yaitu Rp50.000.